Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya. Ini udah memasuki minggu yang baru. Jadi kemarin itu juga sudah saya update ya. Untuk altcoinnya itu Ethereum dan juga Tensor. Sebelumnya ada Avax, XRP juga sudah saya update ya. Jadi khusus video ini adalah update Bitcoin dan juga Bitcoin Dominance ya. Kemudian kemarin juga sebenarnya ada yang nanya ya di video kemarin di sini ya sama si Albert, Bang, bagusan invest di Ethereum atau Solana? Oke, jadi akan saya jawab secara singkat aja sebenarnya teman-teman. Ethereum maupun Solana ini bisa dibilang blue chip ya di dunia perkriptoan. Dimana untuk cycle kali ini kita bisa lihat Solana itu performnya itu jauh lebih signifikan ketimbang Ethereum. Ya, ketika Ethereum bahkan dibuat ETF-nya pun masih memble juga sepi peminat. Ya, untuk ETF-nya dan harga Ethereum pun masih di sekitar 2.400 2.500 dolar gitu ya. Dan Solana ini masih beranjak nanjak gitu. Sampai per hari ini saya buat video untuk cycle kali ini ya. Jadi kalau ditanya bagusan mana, sama-sama bagus. Tinggal kamu prefer atau lebih suka yang mana, Ethereum atau Solana. Atau mungkin kamu mau bagi dua ya, portonya misalkan mau bagi untuk Ethereum terus juga ada porsi untuk Solana, it's okay juga, nggak masalah. Cuman yang menjadi pertanyaan kan sekarang untuk invest. Nah, kamu juga harus tahu nih, untuk kripto itu biasanya ya, ketika kamu beli di fase bull run, kamu beli nih jebret. Nanti kan setelah bull run selesai ada masuk ke bearish year. Ya, dimana market itu akan buang barang, merah semua, harganya drop semua. Ya, kita bisa bilang diskon. Ya, ketika kamu beli di harga lumayan atas ketika fase bull run, kemudian bull runnya udah selesai, kamu masih hold, masuk ke bearish, itu harganya kemungkinan besar bisa drop di bawah harga kamu beli. Terus kamu harus nunggu lagi cycle, kalau cycle kan kurang lebih 4 tahun, kamu nunggu lagi 4 tahun sampai kejemput lagi, baru kamu balik modal, belum profit, ingat. Dan overall berarti kamu cuma rugi waktu doang. Kamu harus pahami itu dulu ya. Ketika kamu mau berinvestasi salah satunya di kripto, itu dulu yang kamu pahami ya. Jadi kita bermainnya itu beli waktu fase bearish ya, fase bullishnya itu dijual. Khususnya ini kita ngomongin altcoin ya teman-teman, karena movementnya seperti itu ya. Kamu beli di bull, ketika di bear kamu rugi ya, harganya udah turun di bawah area kamu beli. Nah, akhirnya kamu harus nunggu lagi waktu fase bull run, dan semoga kejemput. Oke. Jadi mungkin kalau berinvestasi di kripto untuk per cycle di altcoinnya, lebih tepatnya seperti itu kurang lebihnya untuk yang nanyain ya. Jadi kurang lebih itu, semoga bisa menjawab. Dan untuk sekarang pun Solana harganya udah cenderung tinggi, Ethereum ini masih cenderung rendah. Ya, kamu mungkin bisa kira-kira sendiri juga, lebih prefer beli yang harganya masih murah tapi ini bagus juga, atau ya kamu tetap mantap dengan Solana walaupun harganya udah cenderung agak di atas ketimbang Ethereum ya, perbandingan Ethereum. Atau kalau kamu tetap penasaran sama Solana tapi mau mengurangi risk kamu, ya kamu bisa bagi di Solana dan juga Ethereum. Oke, itu jawaban singkat, semoga bisa menjawab. Dan market hari ini ya masih Fear and Greed Index-nya ini masih di sekitaran 40-an, netral. Market ini masih lanjut naik, teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ya, untuk ekonomi kalender ini news event yang cukup penting ada di tanggal 17 Oktober. Ya, ini jam setengah 8 malam dan jam 10 malam. Ini ada core retail sales, ini jobless claim, retail sales, crude oil inventory. Ya, sama Philadelphia Fed Manufacturing Index. Ya, jadi bisa di-prepare untuk minggu ini sih. Kalau kita lihat cuman di tanggal 17 aja nih. Ya, ada banyak news event. Kemudian sebelum kita bahas untuk si Bitcoin ya, kita lihat dulu untuk Bitcoin return. Ini per week. Jadi weekly-nya, per minggunya. Ya, karena ini kita udah masuki kuartal 4, which is itu kuartal akhir di 2024. Kita lihat nih kecenderungannya seperti apa. Kalau kemarin kan kita udah bahas nih ya untuk si Ethereum-nya. Dari sisi Bitcoin gimana? Sebenarnya dari sisi Bitcoin gak jauh berbeda. Kita lihat dari 2020 kan per 4 tahun ya cycle ini. 2020 kita bisa lihat ya, per minggu ke 42 di sini ya tuh, sampai minggu ke 53 nih kalau ada ya, kalau masuk nih kita bisa lihat ini cenderung hijau, bukan gak ada merah. Ingat, ada merahnya tapi cuman 1%-an nih closing rate-nya per weekly ya, per mingguan. Kemudian kita lihat di 2016 gimana nih. Tuh, kita bisa lihat
mostly hijau juga. Ada merah nggak? Ada, tapi kurang lebih 1%-an aja merahnya. Tuh. Ya. Jadi merahnya ini kurang lebih di minggu ke-45, minggu ke-47 dan di minggu ke-49 nih kurang lebih. Ada 3 minggu Bitcoin closing merah weekly-nya. Cuman overall hijau nih. Dari 1% sampai bahkan what else? 20% dan 25%. Ya, jadi kita bisa expect sekali lagi semoga bisa sejalan ya. Market benar-benar mulai rebound per minggu ini ya sampai minggu terakhir di tahun 2024 tanpa adanya perang yang signifikan ataupun kebijakan mendadak yang benar-benar memberatkan ke market. Ya, kalau itu tidak terjadi, tidak ada, maka ya kita bisa melihat mungkin market bergerak seperti di 2016 maupun 2020. Ya, proyeksinya seperti itu. Cuman disclaimer sekali lagi, kalau ada perang yang signifikan juga, mendadak juga gitu ya, kemudian ada kebijakan yang benar-benar mendadak dan nggak mendukung ke market bisa berbalik arah. Oke. Kita lihat dulu untuk si Bitcoin gimana secara daily. Sebenarnya secara daily ini kurang lebih masih sama seperti pembahasan terakhir saya di hari Sabtu. Ya, kita bisa lihat jelas ya untuk judul target 66k Bitcoin. Jadi di isi videonya itu ada saya sampaikan ya. Untuk si Bitcoin, at least karena weekend kita bisa berekspektasi dia sideways aja. Ya, di range 62.000 sampai 63 ribuan dolar gitu ya. Dan ya kita bisa lihat di sini ya, ini sempat bikin tail candle sampai 62.000, testing di EMA21, kemudian di bagian atas ini di 63.200-an dolar. Jadi ya sekitar 1.000-an dolar dia sideways mondar-mandir di sini secara weekend, dan ya masuk ke hari Senin dia pump. Ya masih sama outlooknya, belum saya ganti seperti video di hari Sabtu teman-teman. Ya, jadi balik lagi di minggu ini target untuk si Bitcoin at least dia break dari sini ya akan ngejar 66.000 sampai 66.500 dolar nih di sini. Ya, di sini teman-teman. Range-nya tuh. Dimana di sini beberapa kali mendapatkan rejection cukup strong, maka ya ini menjadi next concern untuk kita. Ya, next target si Bitcoin masih sama persis secara daily, tinggal kita pantau untuk nanti hourly-nya gimana. Ya, kemudian terakhir kita akan bahas Bitcoin dominance juga. Ya, untuk daily sebenarnya so far so good ya. Di sini kita bisa lihat dia break, ya tes, naik lagi, dan di sini. Ya, kalau dia nggak mampu ya udah. Simpelnya kalau dia reject dari sini, nggak benar-benar mampu, strong banget rejection, dia akan balik ke 62.900 dolar. Ya, dia kalau misalkan close candle di atas 64.500, dia close di sini, maybe adanya creating base sedikit gitu ya. Let's say seperti ini break, creating base sedikit gitu ya, sideways sedikit, kemudian lanjut naik lagi, boom. Ya, ini adalah ekspektasinya untuk si Bitcoin. Kalau kita melihat pergerakan seperti ini dengan syarat closing daily harus di atas 64.500. Ya, kalau closingnya tidak di atas itu berarti buyersnya belum cukup kuat. Mungkin dalam tanda kutip kehabisan bensin, maka kita akan melihat another retracement akan terjadi. Oke. Kemudian kalau kita lihat hourly gimana? Nah, ini kan 1 jam. Outlook yang terakhir saya bagikan itu expect-nya ABC korektif ya. Dan di sini kita bisa lihat di sini A, and then B-nya ini sedikit di atas ya, teman-teman di sini. And then C. Yap, C-nya itu di bawah area A-nya, wave A-nya, jadi masih sejalan. Cuman memang tidak sesimpel sebelum yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tapi ini adalah wave correction-nya, dan ya ini udah diselesaikan teman-teman ya. Untuk 3 wave, akhirnya dia mampu break ya di sini dan tes area atas nih. Ini previous high-nya dia, sebelumnya juga adanya tahanan juga di sini di 64.500 dolar. Jadi saya tandain dengan box orange ini. Tuh strong ya, rejection-nya strong, dan sekarang adanya reaksi tapi pemantulan juga nih. Ya, untuk posisi saat ini. Nah, yang menjadi area pertimbangan saat ini kita ngambil dari internalnya aja ya di sini. Dari wave C-nya ke highest terakhir. And ya, kita bisa melihat di sini ada 0,3, 0,5, 0,6 dan ya lain sebagainya. Ya. Jadi kita bisa melihat dulu 0,3-nya di sini. Oke. Dan di 0,5. Nah, 0,5 ini kalau saya extend ke samping ini previous resistance tuh. Tuh. Ya, previous resistance.
Ini coba box merahnya juga sudah mampu di take out ya, saya hapus dulu. Kemudian box putihnya juga saya hapus karena sudah mampu di take out teman-teman. Dan yap, here we go ya. Di sini beberapa video hibonya juga saya hapus biar nggak terlalu rame. Dan yap, ini menjadi beberapa area yang perlu diperhatikan ya untuk si Bitcoin. Bentar saya coba hapus dulu. Dan yap, oke. Ini kan berproses teman-teman. Ya, reject 1 2 bearish candle. Kalau bullish candle yang nggak mampu take out dari 2 bearish candle ini, ya dari area 64.500 dolar ini, kemungkinan besar dia akan lanjut koreksi. Ya kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya tes lagi ke 63.500, 63.200-an dolar. Ya untuk si Bitcoinnya. Tapi kalau bullish candle ini, ya akhirnya mampu men-take out dari 2 bear candle ini, ya kurang lebih seperti ini. Ini kan lagi turun, kemudian dia by the time dia mampu take out seperti ini, ya more or less dia akan tes lagi ke high level selanjutnya di 65.400 dolar. Ya jadi bisa sekali diperhatikan untuk teman-teman mungkin yang mau antri bawah dan lain sebagainya, bisa pantau 2 area ini di sekitar 63.200-an dolar, 63.500-an dolar itu bisa pantau. Kalau area itu tidak mendapatkan reaksi yang positif dari si Bitcoin, maka kita bisa melihat di area previous fresh demand. Ya ini demand yang terbentuk terakhir kali ya, sebelum dia mampu bikin satu tiang hijau panjang teman-teman. Ya ini di range 62.500 sampai 62.860 dolar. Ya berikut area yang bisa dipertimbangkan untuk yang nanyain si Bitcoin. Ya jadi ini balik lagi area fresh demand ya. Coba ini saya kasih teks ya. Teks nih fresh demand. Kita kasih bold. Kemudian mungkin tulisannya warna kuning aja. Oke ya. Oke. Ya di sini. Ini adanya fresh demand teman-teman. Oke, coba kita geser ke tengah. Dan yap, here we go ya. Di sini adanya fresh demand. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk beberapa area bawah ya untuk yang nanyain si Bitcoin. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman gambarannya. Ya. Jadi cukup jelas untuk si Bitcoin hourly bisa dipantau sekali lagi ya untuk skenario good skenario. Tapi kalau misalkan dia dapat retracement, teman-teman udah tahu oh area range-nya berapa, karena memang untuk wave-nya juga sudah selesai dan lanjut naik break, tinggal kita menunggu if another retracement ya balik lagi untuk dia bisa ngeliat lanjut naik lagi. Kemudian untuk Bitcoin dominance gimana? Sebenarnya Bitcoin dominance di sini secara daily memang dia adanya reject. Ya reject testing lagi ke previous SNR dan mantul ya. Di sini adanya bullish engulfing secara daily. Kemudian di sini 1 2 bearish candle tes aja nih ke EMA21. Ya ini untuk saya pribadi masih sama ya untuk view-nya. Dia another rejection di sini, tes dari sini untuk lihat lanjut mantul lagi. Bahkan tes lagi ke 54,4% ini masih bisa. Gitu ya. Kenapa saya bilang masih sesuai atau sejalan? Kita bisa lihat juga dari secara momentum terakhir nih, coba akan saya hapus ya biar nggak terlalu rame. Di sini adanya bullish engulfing. Ya, di sini adanya bullish engulfing yang terbentuk pada 10 dan 11 Oktober. Kemudian di 12 dan di 13 Oktober di sini adanya red candle tapi tipis aja, tes aja terhadap EMA21. Respect dari situ kita bisa lihat ya. Penguatan terakhir di 11 Oktober dengan penurunan yang terjadi di 12 dan 13 Oktober itu cuman secara korektif dan jatuhnya sih cuman sekedar retestment aja, retrace ya. Jadi kalau misalkan di sini coba saya geser dulu untuk panah ini, kita turun ke 4 jamnya. And yap, here we go teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini adanya V-shape recovery. Di sini areanya udah mampu di take out, udah mampu di break. Any retracement di situ untuk dia lanjut naik lagi, jatuhnya seperti ini. Ya, naik retracement untuk going up lagi. Nah, kurang lebih seperti itu dan kita gunakan Fibo juga dari swing low ke previous swing high-nya. Hip, ya kita bisa lihat di sini dia tes di golden ratio-nya aja teman-teman. Di sini 0,5 0,3 tuh. Nih, saya highlight lagi tuh untuk teman-teman. Nah, ya dia naik, ya turun untuk retracement before dia going up lagi. Nah, ini yang perlu diantisipasi sekali lagi. Ya at least untuk si Bitcoin naik, ini naik ya mungkin altcoin naiknya nggak begitu berasa karena mungkin kita akan lihat Bitcoin dominance akan masih lanjut naik lagi. Ya ngejar next target di sekitar 58,4%. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman lihat nanti oke dia lanjut naik tapi nggak nyampe sana aja udah reject nih. Misalkan oke dia naik
kemudian dia reject lagi nih, balik lagi ke kandang ya 57,7. Ya ini good untuk altcoinnya. Tapi ya realistisnya kita melihat dia akan naik, ya prepare aja teman-teman untuk altcoinnya ya. Jadi paling itu untuk update Bitcoin dan juga Bitcoin dominance ya. Hopefully bisa terbantu, ini trennya masih oke juga. Tinggal kita lihat follow up sampai di akhir tahun. Walaupun di beberapa minggu kita bisa lihat ya 3-4 minggu ada merah weekly-nya, tapi mostly kita akan melihat dia closing secara hijau. Itu aja dari saya, semoga bisa terbantu dan jangan lupa analis kembali. Sampai jumpa untuk next video.